الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aunur Rauf fi Tajwidil Huruf karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam jilid juz' atau bagian yang kedua dari buku ini. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bagian yang pertama, yang dimana bagian yang pertama beliau sebutkan tentang pembahasan tentang makharijul huruf wa sifatuh, tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Dan untuk bagian yang kedua beliau akan sebutkan tentang tajwidul huruf. Qala hafidhahullah al-juz'u tsani, juz' yang kedua, wa fihi, dan padanya terdapat dua pembahasan. Yang pertama dzikru tajwidil huruf, penyebutan tentang tajwid al-huruf, hukum-hukum tajwidnya, hukum bacaan. Wa ahkam la budda min ma'rifatiha li hafsin an Asim, dan hukum-hukum tajwid yang wajib untuk diketahui sebagaimana periwayatan Al-Imam Asim atau sebagaimana qiraah Hafs dari Imam Asim. Qala hafidhahullah ta'ala tajwidul hurufi, berkata al-muallif hafidhahullah ta'ala tajwidul huruf. Taqaddama fil juz'il awwali dzikru babi makharijil hurufi wa sifatiha, telah berlalu pada juz' yang pertama pembahasan tentang tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Wa sabaqal kalamu an kaifiyati at-taraqqi fi tajwidi al-huruf, dan juga telah berlalu pembahasan tentang bagaimana mengetahui pembahasan tentang tajwidul huruf. Idh 'alal qari'it talibi dhabtul hurufi wa tajwidiha ay yusahhiha makhrajal harfi, karena wajib atas setiap pembaca dan penuntut ilmu untuk mengetahui dan mendhabat, memahami huruf-huruf dan tajwid-tajwidnya, yakni hukum-hukum bacaannya, dan membenarkan makhraj hurufnya. Liyamtaza bihi an muqaribihi, ay liyamtaza al-harfu, agar kiranya huruf itu bisa terbedakan dengan huruf yang muqaribihi, yang dekat dengannya, maksudnya secara makhraj. Wa ayyuwaffiyahu, ayyuwaffiya kembali kepada qari, hu kembali kepada al-harf, dan agar kiranya seorang qari bisa wafa, menyempurnakan huruf itu. Dari sisi apa? Sifatihi, sifat-sifatnya. Taufiyatan tukhrijuhu an mujanisihi, ya, dengan kesempurnaan yang bisa mengeluarkan huruf itu, maksudnya membedakan huruf itu dengan huruf-huruf yang sejenis dengannya. Fa idza ahkama an-nutqa bil harfi ala hidatihi muwaffiyan haqqahu falyu'mil nafsahu bi ihkamihi halat at-tarkib. Maka apabila seseorang telah ahkama ay atqana wa adbata, dia telah mendhabat, telah mutkin di dalam menyebutkan huruf ala hidatih, dalam keadaan dia bersendiri, huruf itu bersendiri. Muwaffiyan haqqahu, dengan memberikan dan menyempurnakan hak-haknya dari makhraj dan sifat-sifatnya. Falyu'mil nafsahu bi ihkamihi halat at-tarkib, maka dia mulai untuk membiasakan dirinya, ya, melatih dirinya untuk memutkinkan dirinya menyebutkan huruf tapi dalam keadaan murakkab, tersusun. Lima yansha'u minat tarkibi mimma lil harfi min ahkam wa mimma laysa lahu minal luhun, karena pada bentuk huruf itu secara murakkab, ya, terdapat ahkam, hukum-hukum yang akan muncul pada huruf itu yang tadinya tidak ada pada saat dia apa? Mufradah, pada saat dia berdiri sendiri, ya kan? Kemudian kata beliau, wa baina yadayka juz'un ihtawa ala makhrajil hurufi awil harfi wa sifatihi wa amthilatin li halatihi alwaridati fil Qur'an al-Karim. Dan baina yadayka, di sisi kita atau di sisi antum sekarang, ini ada juz', bagian dari buku ini yang mencakup pembahasan tentang makhraj al-huruf dan sifat-sifatnya, dan juga contoh-contoh tentang keadaan-keadaan
tentang huruf itu dari sisi makhraj dan sifatnya yang datang dalam Al-Qur'an Al-Karim, waluhunin syai'atin fi nutqihi, dan juga dilengkapi dengan bentuk-bentuk atau contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penyebutan huruf. Man fahima dzalika wa ahkamahu hassala khaira wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Dan barang siapa yang memahami hal tersebut, insyaallah ta'ala dia akan memperoleh kebajikan. Wa nas'alullah min fadlih, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keutamaannya. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa qad istashhadtu bi abiyatin وقد استشهدت بأبيات للإمام السخاوي رحمه الله من منظومته أمدة المفيد، فهي منظومة في التنبيهات، واكتفيت بترقيمها ورمزت لها باللون الأخضر. Dan saya telah mengambil syawahid, maksudnya dalil-dalil terhadap pembahasan yang beliau bawakan itu dari bait-bait syair yang dituliskan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah di dalam mandumahnya Umdat Al-Mufid, yang dimana mandumah ini itu tercakup di dalam At-Tambihat waqtafaitu bi raqmiha, dan saya mencukupkan diri ya dengan memberikan nomor pada atau penomoran pada bait tersebut. Wa ramaztu laha bil launi al akhdar, dan saya berikan tanda dengan memberikan warna akhdar. Apa ini akhdar? Hijau. Makanya sayur-sayuran itu namanya khadrawat, dari kata khadira. Taib, wa atamattu fi bayani rutbati al harfi ala ma fi at-tanbih lil imami as-Safaqisi rahimahullah. Dan saya juga bersandar kepada penjelasan-penjelasan tentang rutbat al-harf, tingkatan-tingkatan huruf, ala ma fit tanbih, sebagaimana yang ada pada kitab tanbih yang ditulis oleh al-Imam as-Safaqisi rahimahullah. Wa yanbaghi ay yu'lama anna amra al-lahni amrun nisbi, dan perlu diketahui bahwasanya perkara lahan, kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an ini perkara yang nisbi, ya kan? Perkara yang nisbi itu ya bin nisbah li syakhs, disandarkan kepada ya si pembaca, ya tergantung bagaimana model bacaannya. Wa nahnu nadhkuru asy-syai' minhu qadra al-mustata', dan yang kami sebutkan bukan semua bentuk kesalahan, tapi kesalahan yang syai', yang tersebar dan masyhur di tengah kaum muslimin, sebagaimana atau di atas sesuai dengan kemampuanku. Wal aslu fi dzalika anna ma khalafa makhraj al harfi wa sifatahu fa huwa lahnun yanbaghi ijtinabuhu. Dan yang menjadi patokan dalam perkara ini, apakah orang benar bacaannya atau lahan keliru dalam bacaannya, ya kata beliau, pokoknya kalau ada yang menyelisihi makhraj huruf dan sifatnya, ini dinamakan lahan, sudah keluar dari bacaan Al-Qur'an yang seharusnya, yang wajib untuk ijtinabuhu, dihindari. Waqad qala al-Imam as-Safaqisi rahimahullah, dan al-Imam as-Safaqisi rahimahullah pernah berkata, wa jami'u ma haddartuka minhu fi jami'i al-hurufi fajtanibhu wa wa'mur ghairaka ala wajhi an-nushi lahu wa li kitabillahi subhanahu wa ta'ala ayyajtanibahu wa qis alaihi ma syakalahu. Kata beliau, dan setiap apa yang aku peringatkan kalian darinya di dalam pembahasan tentang huruf-huruf, maka jauhilah. Maksudnya dari lahan dan luhun, kesalahan-kesalahan dalam membaca. Bukan cuma antum, selain antum menjauhinya, perintahkan juga selainmu sebagai bentuk nasihat kepada mereka, ya, untuk mereka juga menjauhinya. Waqis alaihi masyakalahu, dan kiaskanlah apa yang semisal dengannya. Maksudnya nanti yang akan beliau sebutkan dari penjelasan-penjelasan ini kan Syekh Bilal sudah mengatakan beliau ambil dari penjelasannya Imam As-Safaqisi. Tapi kan kata beliau tadi tidak semua kesalahan ya disebutkan di situ. Hanya kesalahan yang tersebar, yang masyhur di tengah kaum muslimin. Makanya kata Imam As-Safaqisi, ya kan? Apa saja dari yang aku sebutkan maka jauhilah. Dan ajarkanlah kepada orang untuk juga menjauhinya. Maksudnya dari kesalahan-kesalahan bacaan dalam Al-Qur'an. Dan qis alaihi, adapun kesalahan yang tidak aku sebutkan di dalamnya, tapi dia juga termasuk dalam kesalahan dengan patokan apa tadi? Sudah keluar dari makhraj dan sifatnya, maka qis alaihi.
kiaskan, ikutkan kepada kesalahan yang telah disebutkan dalam kitab ini. Masyakalahu, apa yang semisal dengannya. Wa idza alimta ma huwa shawabu min makhrajil harfi wa sifatihi fajami'u ma khalafahu khata. Dan juga kalau engkau telah mengetahui, mengilmui apa yang benar dari tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya, maka setiap apa yang menyelisihinya keluar dari kaidah tempat keluar huruf atau sifatnya, maka itu keliru. Khata. Fa inna al-khata'a laisa lahu aslun yubna alaihi wala dhabitun yarji'u ilaihi bal huwa amrun yajri ala alsinati al-jahilin wal ghafilin. Nas'aluhu subhanahu ay yu'allimana ma jahilna wa ay yusliha fasada qulubina wa alsinatina bi mannihi wa karamihi. Allahumma amin. Dan yang namanya kesalahan tidak ada batasan khusus atau asal khusus yang kesalahan itu dibangun di atasnya. Karena tiada lain perkara kesalahan dalam membaca Al-Quran ini berjalan dari lisan-lisan orang-orang yang jahil, belum belajar tapi dia baca Al-Quran, atau orang-orang yang ghafil sudah belajar tapi mungkin dia lupa, dia keliru. Ya, oleh karena itu kata beliau, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa yang kita jahil darinya, dan untuk memperbaiki kerusakan dari hati-hati kita dan lisan-lisan kita dengan mannihi wa karamih, dengan nikmatnya dan karam, keutamaannya dan kemuliaannya. Wa katsirun minal luhuni sababuha al-lahajatud darijah, dan kebanyakan sebab dari kesalahan baca itu karena lahjah. Lahjah ini apa bahasanya bagus ya? Aksen kalau bahasa sekarangnya, atau logat. Model-model bacaan ad-darijah yang baru muncul sekarang ini. Ya kan? Nah, sama dengan bahasa Arab itu. Kalau bahasa Arab itu antum mungkin ke Yaman, ke negeri-negeri yang lainnya, antum akan temukan bahasa Arabnya mereka berbeda. Bukan karena bahasa Arab yang berbeda, tapi karena lahjah, logatnya mereka yang beda-beda. Karena kami itu sempat melalui beberapa negara yang memang berbahasa Arab, seperti di Mesir, kemudian Afrika, kemudian juga di Yaman dan di Saudi. Beda-beda logatnya mereka. Dan di Yaman lagi kami dapat orang-orang yang berbeda yang memang menggunakan bahasa Arab. Seperti dulu kan kami punya teman banyak dari Afrika, seperti Lebanon, seperti dari orang-orang Aljazair. Dan kami juga punya teman dari Eropa misalkan. Itu beda-beda lahjah mereka. Orang Yaman saja beda lahjanya. Dan di Yaman lahjanya itu bukan orang Yaman semua satu lahjah. Setiap daerah beda. Beda lahjanya. Ya kan? Baik. Ini juga kata beliau, dan kebanyakan yang menyebabkan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu lahjat ad-darijah. Lahjah, aksen, logat yang baru muncul sekarang. Wama alifahun nasu fi lughatihim, dan apa yang manusia alifahu, apa ini alifahu? Mungkin ada kan ya? Terbiasa. Apa yang manusia terbiasa di dalam bahasa mereka. Jazakumullah khair. Allah yabarik fikum. Fa'al al-qari'i ay yuwafiqa al-lafdha al-mutalaqqa, dan makanya wajib bagi seorang qari untuk menyesuaikan dengan lafaz yang mutalaqqa, telah datang dengan talaqi, wa yujarrida hurufa al-Qur'an an lahjatihi wa luknatihi wallahu al-musta'an, dan dia wajib untuk membedakan antara huruf-huruf Al-Qur'an dengan lahjah-lahjanya. Nah, maksudnya walaupun dia mungkin ada lahjah dan kebiasaan dari aksen yang dia pakai untuk berbicara, kalau dia baca Al-Qur'an hilangkan itu. Hilangkan. Harus dibedakan, ini baca Al-Quran. Al-Quran ini tauqifiyah, datangnya dengan jalur periwayatan. Tidak boleh kita campurkan antara lahjah dengan bacaan Al-Quran. Qala hafizahullah ta'ala huruful maddi. Beliau sekarang mulai merinci. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, di bab ini beliau juga akan menyinggung tentang makhraj dan sifat huruf. Hanya saja beliau akan menyebutkannya dari sisi yang lain, dari sisi huruf per huruf.
Kemudian nanti beliau akan tambahkan dengan apa? Hukum-hukum tajwid dan luhun, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam penyebutan setiap huruf. Qala hafizahullah taala, beliau mulai dengan huruf mat. Makhrajuha al-jauf, tempat keluarnya adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Wa huwa khala'u al-halqi wal fami. Nah, beliau ternyata terjemahkan di sini apa yang dimaksud dengan al-jauf, dia adalah khala, rongga, al-halq pada tenggorokan, wal fam dan pada mulut. Wasifatuha dan sifatnya al-jahr wal rakhawa wal istifal wal infitah wa rutbatuha mutawassitah bainal quwwati wad dha'af. Adapun tingkatannya maka dia termasuk dari huruf-huruf yang mutawassitah, pertengahan antara yang kuat dan lemah. Laqabuha jaufiyah. Adapun laqabnya dia termasuk dari huruf-huruf jaufiyah dan telah lewat semua ini pembahasannya. Kemudian beliau rinci dari setiap huruf mat, al-alifu al-maddiyah, huruf alif mat. Ini yang pertama. Mulahadat, catatan-catatan kaki. Yang bagi lil qari, yang pertama, wajib bagi seorang qari, idza nataqal alifa ay yaftaha fahu fathan khalisan duna mubalaghatin, untuk membuka mulutnya dengan sempurna. Khalisan ay tamman duna mubalaghatin, tapi ingat tidak boleh berlebihan. Tidak boleh. Ya dibuka dengan sempurna tanpa mubalaghah. Fa in kanatil alifu, kenapa saya harakati kasrah? Aywa, litakhallusi min iltiqa'is sakinain, untuk keluar dari bertemunya dua sukun. Paham ini? Dan harakatnya berselisih para ulama. Yang mana yang dipakai? Fathah atau kasrah? Paham ini? Fathah atau kasrah? Sebagian ulama ada yang mengatakan fathah. Kenapa? Alasannya Masya Allah, karena dia yang khafif, ringan. Coba lihat dari harokat yang disembunyikan. Apa yang tidak disembunyikan? Fathah. Kenapa? Li khifatiha. Dan ada orang mengatakan kasrah. Kenapa? Karena asal dari harokat takhallus minal tiqa'is sakinain memang kasrah. Yang disebutkan oleh para ulama. Wa idza fa in kanatil alifu muraqqaqatan ra'a dzalika wa yahdar ay yashubaha bi sautil ya'i fayadhharu muqalqalah. Kalau misalkan alifnya tipis, maka dia harus perhatikan hal tersebut dan berhati-hati jangan sampai ada ya yang masuk ke dalam suaranya sehingga muncullah qalqalah, seakan-akan alif itu di qalqalah. Mumalatan imalatan sugra, dan dia diimalah dengan imalah sugra. Finahu malikiyau atau malik as-salah ya ayyuha, diimalah. Paham ini? Condong harokatnya. Paham ini? Taib. Kemudian yang kedua, wa in jawarat mufakhaman, kalau alif ini bersanding dengan huruf yang tebal, kana dzalika akad. Paham ini? Maka itu lebih kuat lagi. Finahu, contohnya bil batil syayatinihim. Maksudnya antum harus lebih perjelas lagi. Jangan antum imalahkan dia. Fa in kanat mufakhamatan ra'a dzalika fathal fami wajtanaba ayyashubaha bi sautil waw fatadharu musyammah. Dan juga kalau misalkan alifnya tebal, maka dia harus perhatikan sebagaimana kalau dia tipis. Dia harus membuka mulutnya dengan sempurna. Dan dia harus berhati-hati jangan sampai ada suara waw yang masuk ke dalam bacaan alifnya, sehingga alif itu seperti alif yang di ismam, sama seperti contoh kha inah dan ghashiyah. Jangan jadi kha inah dan ghashiyah. Wal yahtariz min khatmi sautiha bihamzah au ha'in au gunnah, dan berhati-hati juga dari menutup mat atau alif mat ini dengan hamzah atau ha atau gunnah. Paham ini? Tidak boleh ditutup dengan hamzah atau ha dan gunnah. Finahu, contohnya fa'aghna. Jangan antum baca fa'aghna.
fa'aghnah, dan jangan juga antum gunnah. Begitu pula Musa, Musa, lepas. Jangan antum waqaf dengan hamzah. Musa, Musa, dan jangan juga antum gunnah. Au hadfil alifati fi dzalika wa kadza yahdharu min ziyadati maddiha, dan tidak boleh juga menghapus alif pada hal tersebut. Maksudnya tidak boleh dipendekkan. Wa kadza yahdharu min ziyadati maddiha, dan tidak boleh juga ditambahkan panjangnya. Finahu, pada contoh al-alamin. Paham ini? Al-alamin. Tidak boleh antum pendekkan al-alamin, dan tidak boleh antum panjangkan al-alamin. La wala siyama hala al-waqfi, apalagi kalau dalam keadaan waqaf di atas alif. Contoh tawwaba, ba, yang tidak boleh dipendekkan, tidak boleh terlalu panjang. Paham ini? Wa huwa syai'un fi al-mutatarrifi min hurufi al-maddi. Dan ini yang banyak terjadi pada huruf-huruf al-madd. Yang terakhir kata beliau, wala tusafu al-alifu bitafkhimin wala bitarqiqin bal takunu tabi'atan lil harfi alladhi qablaha. Dan namanya huruf alif ini tidaklah disifati dengan tafkhim dan tarqiq, melainkan dia mengikuti, maksudnya alif maddiyah ya, bukan hamzah. Ya, kalau hamzah apa sifatnya kemarin? Dia tebal atau tipis? Tipis. Yang masalah ini alif maddiyah ini tidak disifati dengan tafkhim, tidak pula tarqiq. Kenapa? Karena dia mengikuti huruf yang datang sebelumnya. Fa in subiqat bi harfin mufakhamin fukhimat, kalau didahului dengan huruf tebal maka dia juga ditebalkan. Nahu qala, qala. Wa in subiqat bi harfin muraqqaqin ruqiqat, kalau didahului oleh huruf tipis maka dia juga ditipiskan. Nahu wa hala, bukan hala, ha, bukan ha, hala. Waqad taqaddam, dan telah berlalu pembahasannya. Qala al-Imam As-Samannudi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanata 1429 fi Tuhfati As-Samannudiyah war-rawmu kal-wasli wa tatba'ul alif ma qablaha wal aksu fil ghanni ulif. Bacaan ar-rawm itu seperti wasl, wa tatba'ul alif ma qablaha, dan adapun alif maka dia ikut pada apa yang sebelumnya. Adapun pada gunna maka bil aks, lawannya. Fala tasihhu idan tarqiquha fi mawdi'i at-tafkhim, maka tidak boleh ditipiskan ya, di tempat-tempat wajib dia ditebalkan. Finahu khalidun, khalidun, tidak boleh kita tipiskan karena sebelumnya tebal. Tidak boleh kita baca khalidun, khalidun ya. Wala tafkhimuha fi maudhi' at-tarqiq, dan tidak pula boleh ditebalkan di tempat-tempat yang dia wajib ditipiskan. Finahu syayatinihim, tidak boleh antum tebalkan syaya, syaya, ya, bukan ya. Bil batil, bukan bil batil, khata. Sama juga asatiru, asatiru, tidak boleh antum baca asatiru, la. Dan ashab, bukan o, la, als. Makanya kata beliau tadi dibuka dengan sempurna. Jangan dikasih Kalau tidak sempurna bukanya, dia akan mengikut. Als, sempurna. Als, ya. Kemudian yang berikutnya, afonnya ini yang terakhir kata beliau, wal yatawaqqa al-qari'u khaltal alifi bi sautil gunnah fi nahwu Sulaiman inna, ya. Dan seorang qari harus berhati-hati jangan sampai dia menggabungkan alif dengan suara gunnah pada contoh Sulaiman dan inna.
inna. Ya, karena dia berdekatan dengan huruf gunnah. Pada Sulaiman, alif mad dihimpit oleh dua huruf gunnah, mim dan nun. Jangan sampai alifnya juga, alif maddiyahnya ikut digunnah. Dan pada inna, dia terletak sebelum huruf nun yang digunnah, ya kan, yang ditasydid. Dan ini adalah maratibul gunnah yang paling kuatnya. Wawul maddiyah. Selanjutnya waw mad. Mulahadhat. Kenapa beliau tidak sebutkan makhrajnya, sifatnya, laqabnya? Telah berlalu. Makanya langsung beliau masuk dalam mulahadhat, catatan-catatan kaki dalam bab ini. Yang bertanya, yanbaghi lil qari idza nataqa al wawa ay yukhlisa dhamma shafatayhi dhamman tamman wa ay yuqaddimaha ila al amam qadra al mustata'. Famin al khata' adamu itmami dhalika fi nahu yunfiqun wa ya'qilun. Yang pertama, sepantasnya bagi seorang qari apabila dia menyebutkan huruf waw, dia harus mengikhlaskan, maksudnya menyempurnakan kedua bibirnya dalam mendommahnya. Apa tadi mendommah? Apa ini yang kemarin? Memonyongkannya, memajukannya. Dia harus menyempurnakan itu. Dan ayyuqaddimaha ilal amam qadral mustata', dan dia memajukannya sebisa mungkin. Jangan juga berlebihan ya. Karena di antara kekeliruan itu tidak menyempurnakan hal tersebut. Pada contoh yunfiqun. Biasa orang baca yunfiqun, qun, mengambang. Qun. Sama juga ta'qilun, lun, sempurnakan. Jangan dibaca mengambang, ta'qilun, lun. Paham ini? Yang kedua, wal yahdar al-mubalaghata fi ad-dhaghti ala syafatayn 'inda an-nutqi biha. Tapi tetap berhati-hati, jangan sampai mubalaghah, berlebihan di dalam menekan kedua bibir pada saat menyebutkannya. Finahu yuqatilun, yaqulun. Tidak boleh juga terlalu ditekan. Wal yajtanib khaltaha bi sautil alif. Wal yajtanib. Kenapa disukun? Lamul amr. Apa amalannya lamul amr? Jazimah. Dan juga hendaknya seorang menjauhi, jangan sampai dia menggabungkan waw ini dengan suara alif. Finahu qalu, au bi sautil ya, jangan pula dengan suara ya. Pada contoh yuqinun, au bi sautil gunnah, tidak pula dengan gunnah. Finahu pada contoh ta'lamun dan yadhunnun, karena pada ta'lamun dia juga dihimpit oleh dua huruf gunnah, mim dan nun, dan pada yadhunnun dia terletak juga di antara dua huruf gunnah, nun yang ditasydid dan nun yang disukun. Wal yahtariz min tafkhimiha in jawaratil mufakham min tafkhimiha, in jawaratil mufakham fi nahu yuhitun wala siyama in waqa'at baina mufakhamaini fi nahu marsus. Baik, dan dia juga harus berhati-hati dalam menebalkan kalau dia bertetangga dengan huruf-huruf tebal. Contoh pada yuhitun, apalagi kalau dia dihimpit oleh dua huruf tebal seperti marsus, sod dengan sod, ya, marsus, ya, wal yatawaqqa idghamaha idh waqa'a ba'daha wawun mutaharrikah. Dan jangan juga sampai dia menidghamnya, menggabungkannya dengan huruf setelahnya, kalau setelahnya itu adalah waw yang berharokat. Contoh amanu wa amilu, amanu wa amilu. Makanya cara menyebutkannya amanu, dikembalikan dulu bibirnya, baru wa amilu. Jangan amanu wa amilu. Jadinya apa? Mudghamah. Jadinya di idgham.
Paham ini? Padahal tidak boleh diidgham di sini. Paham ini? Betul memang idgham itu adanya dua huruf yang sejenis, yang pertama sukun, setelahnya berharakat. Tapi kalau pada satu kata yang sama, ini pada dua kata yang berbeda, makanya tidak boleh diidgham. Amanu wa amilu. Jangan amanu wa amilu. Taib. Wa qatilu. Mana lanjutannya ini? Wa qatilu wa qutilu. Paham ini? Wa qatilu wa qutilu. Jangan wa qatilu wa qutilu. Khata. Kemudian juga dalam contoh isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ini lebih luar biasa lagi. 4, ya. Jadi antum harus pisahkan antara mad dan huruf yang berharakat. Jangan antum tasydid dan idgham dia. Wa katsirun man yaf'alu dzalika fatajiduhu yushaddidul wawa tsaniyata wa huwa alamatul idgham wal khuruju min hadzal mahdur yakunu bi i'ta'il wawil ula haqqaha minal maddi wal lin wa man lam yaf'al dzalika idghama wa huwa la yash'ur. Adghama wa huwa la yash'ur. Kata beliau, dan kebanyakan dari yang melakukan hal ini, engkau akan dapati dia akan mentasdid waw yang kedua, maksudnya dari bacaannya. Dan namanya tasdid ini adalah alamat dari idgham. Dan jalan keluar dari hal ini, ya, dari tambih ini, peringatan ini dengan memberikan waw yang pertama haknya dari sifat mat dan lin, dari sifat mat dan lin. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, dia pasti akan mengidghamnya walaupun dalam keadaan dia tidak sadari. Al-ya al-maddiyah. Sekarang ya mad. Qala hafizahullah mulahadat. Catatan kaki. Alal qari'i idza nataqa al-ya'a ayatimma akhafdha famihi khafdan tamman finahu ad-din al-mustaqim. Wajib bagi seorang pembaca pada saat menyebutkan huruf ya untuk menyempurnakan khafdha famihi, ya kan, dikhafad mulutnya. Dikhafad itu direndahkan, seperti pada kata ad-din, din. Seperti juga pada kata al-mustaqim, tim, ya, disempurnakan. Jangan dikasih mengambang ad-din, al-mustaqim. La, disempurnakan. Wal yahdar min khaltiha bi sautil alifi finahu lil muttaqin was salihin wa min khaltiha bi sautil gunna finahu al alamin wal mu'minin. Dan juga jangan sampai dia menggabungkan suara ya dengan suara alif pada contoh lil muttaqin dan as-salihin. Dan juga jangan sampai dia mencampurkannya dengan gunnah pada contoh al alamin dan al mu'minin. Wal yajtanibi ad-daqta 'alal fakki indan nutqi biha finahu as-sabirin. Dan jangan juga sampai dia menekannya dengan berlebihan pada saat menyebutkannya pada contoh as-sabirin. Wal yahtariz min idghamiha idza waqa'a ba'daha ya'un mutaharrikah. Dan juga jangan sampai dia mengidghamnya, yakni ya maddiyah, kalau setelahnya terdapat iya yang berharakat. Finahu alladhi yuwaswisu. Sama dengan waw. Waw pertama sukun karena dia maddiyah, waw kedua berharakat. Jangan sampai diidgham. Begitu pula pada ya. Jangan karena ada ya maddiyah yang terletak di akhir suatu kata yang disukun, kemudian disusul dengan iya yang berharakat setelahnya. Jangan diidgham. Alladzi yuwaswisu. Ini khata. Bagaimana caranya pada waw tadi? Kita berikan haknya dulu siapa? Huruf pertama. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Alladzi, sempurnakan matnya. Baru baca huruf setelahnya. Alladzi yuwaswisu. Paham ini?
Ya, jangan langsung dibaca, karena kalau antum baca langsung pasti antum tasydid. Alladzi yuwaswisu. Nah, ini khata. Begitu pula pada contoh fi Yusuf. Fi Yusuf. Ya, diberikan dulu matnya, kemudian baru dilanjut. Jangan langsung dibaca. Fi Yusuf. Wa katsirun man yaf'alu dzalika fayushaddidu al-ya'a wa huwa alamatul idgham. Dan kebanyakan dari yang melakukan hal tersebut pasti dia akan tasydid iya-nya. Ya yang mana ini? Yang kedua. Dan tasydid, yang namanya tasydid itu alamat idgham. Wal khuruju min hadzal al-mahdhur bi i'ta'il ya'il ula haqqaha min al-madd. Sama. Jalan keluarnya sama dengan jalan keluarnya waw, dengan memberikan huruf yang pertama haknya dari sifat mad. Wa man lam yaf'al dzalika adghama. Dan siapa yang tidak melakukan hal tersebut, dia tidak berikan haknya ya yang pertama, pasti dia akan mengidghamnya walaupun dia tidak sadari. Baik, beliau nukilkan bait syair. Inilah yang beliau katakan tadi, yang disebutkan oleh al-Imam Al-Imam siapa tadi di matan? As-Sakhawi. Ya, As-Sakhawi dari Umdat Al-Mufid. Fi yaumi ma' qalu wa hum wa nadhiru dha la tudghimu ya ma'syarul ikhwan. Syahidnya itu la tudghimu ya ma'syarul ikhwan. Ini subhanallah masih banyak sekali ya. Allah ta'ala alam, sepertinya kita tidak bisa selesaikan ini. Ini masih ada berapa lembar ini? La ilaha illallah. Ini biar siapa yang antum kasih kayaknya minta ampun dulu. Kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mampu. Banyak sekali nih. La ilaha illallah. Ini kalau kita selesaikan huruf saja sampai halaman 105. Ini huruf saja 105. Kita sekarang di 70. Coba hitung 105 kurang 70 berapa? La 35 ya? 35 bagi 2. Ini kan 35 halaman. Iya, 17 lah. 17 lembar setengah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Dan kemarin sebenarnya saya sudah tanya Ustadz guru kita Ustadz Ubaid hafizahullah. Kata beliau bilang ya mau di apa? Ala kulli hal. Karena mau tidak mau kita punya pelajaran Sabtu Ahad. Ya, mau di apa? Tapi insyaallah taala tahun depan kita akan perbaiki semuanya. Ya kan? Kurikulum baru juga insyaallah kita sudah buat sekarang. Dan kita usahakan di Sabtu Ahad itu tidak ada pelajaran yang panjang. Pelajaran-pelajaran ringkas. Ya kan? Baik, ya kita usahakan sebagaimana yang kita mampu. Ya. Ya, mau tidak mau mungkin kita selesaikan sampai di huruf maddiyah. Karena biar juga kita buru ini. Sebentar kita lihat bagaimana bagusnya. Kemudian berikutnya kata beliau wal yumakkinil madda fi nahu huyyitum wan nabiyyin. Dan hendaknya dia memperjelas mad pada contoh huyyitum, ya kan? Dan nabiyyin wa fi nahu, dan juga pada contoh yastahyi. Dan juga di antara yang ditambih di sini iya-nya itu sendiri. Sebagaimana yang telah berlalu. Iya, kapan dia dikasrah? Perhatikan. Sempurnakan makhrajnya. Iyi. Apalagi dalam bentuk dia tersusun seperti ini. Kalau dia terpisah, iyi mungkin mudah. Tapi kalau sudah tersusun, kadang itu tidak sempurna penyebutannya. Contoh seperti yastahyi. Kadang kita baca apa? Yastahyi. Hi, bukan yi. Maka perhatikan, sama seperti waw kalau di dhammah. Fakatsirun
man la yadbituha, karena kebanyakan dari manusia itu tidak mendhabitnya, tidak menyempurnakan mat pada contoh-contoh ini. Wa qad dzakartu li hurufil maddi ats-tsalatsati amsilatan fi kulli harfin minal hurufi al-hijaiyah, dan sudah aku sebutkan, kata beliau hafizahullah, pada huruf-huruf mat yang 3 ini yang telah berlalu, contoh-contoh pada setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Falyatadarrab al-qari'u 'alaiha, maka hendaknya seorang pembaca dia tadarrab, melakukan tadrib, latihan dengan contoh-contoh yang telah berlalu. Wal yahtariz mimma dzukira minal mulahadat, dan dia menjauhi dari apa yang telah disebutkan pada mulahadat dan catatan-catatan kaki. Wa min ghairiha mimma lam yudkar, dan juga pada kesalahan-kesalahan yang tidak sempat beliau sebutkan, ya, ka taqti' al-mat, seperti memotong-motong mat, wa tar'id as-saut, dan juga wa khatmiha bi hurufin mutaharrikah. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang tidak sempat disebutkan tapi sudah disebutkan oleh Imam siapa tadi? As-Safaqisi. Ya, kata beliau kiaskan saja. Ya, selama dia keluar dari kaidah yang telah disebutkan, maka termasuk luhun atau tidak? Termasuk dari luhun, kesalahan juga yang terjadi dalam bacaan Al-Quran. Naktafi bihadza al-qadr, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa yu'tina al-afiyata was salamah. Allahumma amin.